Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdah wa syukrunillah sholatan wa salam manda imani mutalazimai illa yaumil iqai. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman, dan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa bernafas sampai detik ini. Tak lupa juga dengan sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya. Baiklah, para hadirin sekalian, perkenalkan saya Nadine Sifaresma dari 11 IPA 2 ingin membawakan tauziah tentang ikhlas. Saat kita sedang diuji, meminta doa dan pertolongan, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita atau tidak mau mendengarkan kita. Itu karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena itu, kita harus belajar ikhlas dan menerima semua apa yang diberikan kepada Allah kepada kita. Terkadang susah untuk ikhlas, karena kita masih ingin sesuatu itu terjadi dengan keinginan kita sendiri. Akan tetapi, ada seorang pepatah mengatakan, kita mempunyai kehendak, tetapi Allah mempunyai kuasa. Kalau begitu, saya akan menceritakan sebuah cerita yang dimana Rasulullah SAW pernah mengisahkan sebuah kisah ini tentang seseorang yang bersedekah 3 kali, tetapi juga salah 3 kali. Pada suatu hari, ada seseorang pria yang berdoa, "Ya Allah, aku ingin bersedekah. Temuilah aku dengan orang-orang yang membutuhkan." Lalu dia membuka pintu rumahnya dan dia mendapati seseorang pria. Dia memberikan hartanya kepada pria tersebut dan pria tersebut menerima hartanya. Kemudian hari, dia mendengar ada gosip dari warga sekitar bahwa seseorang pencuri telah diberikan sedekah. Dia merasa sedih dan kesal kenapa sedekah itu harus diberikan kepada seorang yang jelas-jelas mencuri. Lalu dia berdoa lagi, "Ya Allah, aku benar-benar ingin bersedekah. Tolong temukanlah aku dengan orang-orang yang benar membutuhkan." Lalu kebesokannya dia membuka pintu dan mendapati seorang wanita. Dia memberikan uang dan hartanya kepada wanita itu, dan wanita itu menerima uangnya tersebut. Besoknya lagi, ada berita. Seorang pelacur diberi sedekah oleh seorang pria. Dia merasa kesal. Kenapa dia harus sedekah kepada orang-orang yang berzina? Lalu dia meminta doa sekali lagi. "Ya Allah, temukanlah aku kepada orang yang benar-benar membutuhkan kali ini. Aku ingin bersedekah." Lalu dia menutup pintu rumahnya dan besoknya dia membuka, lalu dia bertemu dengan seorang pria lagi. Dia memberikan hartanya kepada pria itu, tetapi pria itu hanya terdiam, tetapi dia mengambil hartanya. Saat itu, kemudian harinya, dia mendapat lagi sebuah berita bahwa ada orang kaya yang diberikan sedekah. Dia merasa sedih, kecewa, dan merasa doanya tidak didengar karena dia sedekah kepada pertama pencuri, kedua pelacur, dan ketiga orang kaya. Dia bingung kenapa 3 orang ini yang mendapatkan sedekah darinya, padahal masih banyak orang yang membutuhkan lainnya seperti pengemis dan lain-lain. Kemudian di kebesokan malam, Allah menyuruh malaikat untuk memberitahunya bahwa sedekahnya sudah diterima. Sedekah yang pertama diterima karena dia menghalangi niat pencuri untuk mencuri barang-barang karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan yang kedua, sedekah kedua dia juga diterima karena dia menghalangi penzina untuk berzina dan mendapatkan uang. Jadi penzina itu tidak perlu berzina untuk dapat uang karena. Dan yang ketiga, sedekahnya yang ketiga juga diterima karena dia sedekah kepada orang kaya yang kikir, lalu orang kaya itu tersadar dan membuat orang kaya itu menjadi orang kaya yang dermawan. Jadi kesimpulannya,
tidak semua hal yang kita anggap buruk itu adalah sesuatu yang buruk. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.